Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada induktansi, kapasitansi, dan resistansi, di mana untuk tegangan pada resistor itu bisa kita tulis dalam bentuk persamaan sinusoidal. Hal yang sama juga bisa kita lakukan pada tegangan pada kapasitor dan induktor. Sedangkan untuk arus kita menggunakan bentuk umum I sesaat sama dengan amplitudo arus sinusoidal omega T dikurang dengan tetapan fasa, tetapan fasa. Di mana untuk arus pada resistor persamaannya adalah IR sin omega T ditambah 0. Jadi tetapan fasanya 0, artinya bahwa arus pada resistor itu satu fasa dengan tegangan. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram fasor, maka akan berbentuk seperti ini. Jadi di mana tegangan berimpit dengan vektor daripada arus. Ya. Kemudian untuk kapasitor, di mana arus mendahului tegangan 90 derajat. Ya, ini tegangan, ini arus. Ya. Sedangkan untuk induktor, di mana arus ketinggalan 90 derajat dibandingkan dengan tegangan. Jadi ini sudutnya 90, ini juga 90, ya. Ini pada pertemuan kita yang terakhir pada minggu lalu, dan tolong diingat bahwa arah pergerakan daripada fasor adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini, arahnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu andaikan ketiga komponen ini kita gabung menjadi satu rangkaian, akan menjadi rangkaian RLC, ya, rangkaian RLC. Untuk rangkaian RL sudah kita lihat sebelumnya, sedangkan rangkaian FC juga sudah dilihat sebelumnya ketika mempelajari arus searah, ya. Namun untuk arus tegangan tentu akan ada nanti perbedaan, ya. Perbedaan karena terutama untuk RC itu sudah dilihat sebelumnya. Hal yang sama juga untuk RL. Namun untuk arus bola balik tentu akan ada perbedaan. Nanti kita akan lihat bersamaan dengan rangkaian RLC. Oke, jadi kita sekarang punya tiga rangkaian, tiga komponen R, L, dan C dengan sumber tegangan arus bolak-balik, ya, dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Jadi kita punya
tegangan arus bolak-balik. Kita misalkan samaan tegangannya sama dengan tegangan maksimum sin omega T dengan arus sesaat sama dengan I sin omega T dikurang dengan pi, ya. Dari sini ke sini kita punya tegangan R. Dari sini kita punya tegangan pada induktor, ya. Dan dari sini kita punya tegangan pada kapasitor, ya. Karena ini rangkaiannya seri, ya. Jadi karena rangkaiannya seri, maka arus pada ketiga komponen ini nilainya sama, ya. Arus pada tiga komponen ini tentu nilainya sama, ya. Kalau kita gambar, sekarang kita coba menggambar diagram fasor, ya. Kita gambar diagram fasornya. Jadi kalau kita gambar diagram fasornya, jadi misalnya, jadi sekarang arusnya yang tetap, ya. Jadi kita misalkan, misalnya ini adalah arusnya, ini adalah masanya. Sekarang karena ada tiga komponen, ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Arus pada kapasitor tegangan satu pasang, ya. Tegangan satu pasang. Jadi berarti di sini, ya. Di sini ada R, ya. Tegangan untuk R. Kemudian pada induktor, arus ketinggalan 90 derajat, ya, arus ketinggalan 90 derajat dari tegangan. Arus ketinggalan berarti tegangan mendahului, ya. Jadi tegangan mendahului 90 derajat. Kemudian ini gambarnya kurang pas, ya. Ya, harus siku. Di tegangan mendahului 90 derajat. Kemudian pada kapasitor, ya, pada kapasitor arus yang mendahului tegangan 90 derajat. Jadi tegangan ketinggalan, ya. Tegangan ketinggalan. Oke, jadi ini kira-kira gambarannya. Jadi berapa besarnya tegangan maksimum atau amplitudo bisa kita lakukan penjumlahan vektor, ya. Kita bisa menghitungnya dengan penjumlahan vektor, ya. Sekarang ini bisa kita lakukan pengurangan, ya. Kita bisa melakukan pengurangan. Jadi misalnya ini, ya, adalah PL dikurang PC, ya. Kemudian ini
Misalnya ini adalah VM, ya. Ini adalah VM, di mana keseluruhan, ya, daripada ini adalah mega, sedangkan yang ini adalah pi, ya. Itu adalah pi. Oke, jadi sekarang kita bisa menghitung berapa besarnya VM, ya, dengan menggunakan penjumlahan vektor. Jadi VM sama dengan akar PL dikurang PC kita kuadratkan ditambah dengan L kuadrat. Sebelumnya kita sudah melihat VL sama dengan I dikali XL, ya. Jadi ini sama dengan K I dikali XL dikurang I dikali XG kuadrat tambah I dikali ini PR, ya. I dikali L kuadrat. Jadi ini adalah VM, atau kalau kita ingin menghitung arus, itu ini bisa kita kuadratkan, maka dapat kita berapa besarnya arus yang ada, ya. Jadi untuk arus tinggal ini kita kuadratkan, dapat kita arus sama dengan VM per akar XL dikurang XG kuadrat ditambah R kuadrat. Inilah besarnya amplitudo daripada arus, ya, amplitudo daripada arus, di mana komponen XL dikurang XC kuadrat ditambah R kuadrat akar diakarkan, ini merupakan kita sebut dengan impedansi, ya, kita sebut dengan impedansi. Jadi I kalau begitu sama dengan VM per Z, ya. Ini adalah amplitudo arus. Amplitudo arus ketika sudah terjadi steady current, ya, arusnya sudah stabil, ya, arusnya sudah stabil. Jadi bukan arus transient, ya. Jadi ini ketika dia sudah stabil. Sebelum dia stabil, ya, kita sudah mengenal sebelumnya bahwa ada namanya konstanta waktu, ya, konstanta waktu, di mana butuh waktu untuk menuju stabil tersebut, ya. Di mana untuk induktor kemarin konstanta waktunya L per R, sedangkan untuk kapasitor itu besarnya sama dengan R dikali dengan C, ya. Ini adalah rangkaian RLC, ya. Jadi rangkaian RLC, ya, rangkaian RLC. Sekarang andaikan misalnya kita hanya punya rangkaian misalnya kita punya rangkaian RC saja, ya, tinggal dibuang komponen V0-nya, berarti VL-nya berarti sama dengan 0, atau XL-nya sama dengan 0, ya. Jadi ini bisa untuk rangkaian RC juga, ya, hitungan ini. Kalau rangkaiannya RC berarti komponen induktornya 0 nilainya. Atau kalau RL berarti komponen kapasitornya nilainya sama dengan 0, ya. Ini tentang rangkaian RC. Sekarang berapa besarnya
konstanta fase ya. Besarnya konstanta fase. Dari sini ya bisa kita hitung ya, besarnya konstanta fase ini sama dengan VL dikurang VC per RL ya. Atau XL ini juga sama dengan XL dikurang XC per L ya. Ini adalah konstanta fase. Jadi sekarang kalau kita misalkan XL besar dari XC ya, ini kasus ya. XL besar dari XC berarti rangkaiannya induktif ya. Ini rangkaiannya induktif. Jadi untuk kasus ini berarti tabik fasenya positif ya. XL besar dari XC. Jadi pasor arus berarti dia di belakang pasor generator ya. Kalau dia positif ya, pasor arus berada di belakang pasor generator. Jadi kalau kita gambarkan di pasor arus, jadi misalnya ini pasor generator tegangan ya, ini arus. Kemudian kalau XL kecil dari XC berarti tetapan fasenya negatif ya. Negatif berarti untuk kasus ini berarti kebalikan daripada ini. Jadi pasor arus mendahului pasor generator ya. Arus mendahului generator kalau dia negatif ya, karena tadi kita menggunakan omega T dikurang tetapan fase ya. Jadi kalau negatif ya di sini. Kalau misalnya XL sama dengan XC berarti ini 0. Ini yang disebut dengan istilah resonansi, berarti tegangan dan arus satu fase ya. Tegangan dan arus satu fase. Kemudian misalnya kalau XC ya, XC dan R-nya sama dengan 0 ya, berarti rangkaian kita hanya ada L-nya saja ya. Ada L-nya saja, berarti sudut fasenya positif 90 ya. Sedangkan kalau XL dan R-nya, XL dan R-nya sama dengan 0, berarti hanya ada XC, berarti tetapan fase kita minus 90 ya. Kembali kepada rangkaian atau materi reaktansi kapasitif, induktif dan resistansi yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Itu kira-kira tentang rangkaian RLC. Baik, sekarang kita lanjutkan
masih rangkaian RLC, tetapi berkenaan dengan fenomena yang kita sebut tadi adalah dengan istilah resonansi ya. Resonansi ini sebetulnya sangat banyak sekali aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya pada radio ya. Pada radio kita bisa memilih ya, atau mentuning. Kita bisa memilih frekuensi yang kita inginkan ya, frekuensi yang kita inginkan ya, dengan melakukan penyetelan. Kapan kita akan melakukan suara atau suara yang paling bersih atau yang paling jelas adalah ketika frekuensi daripada receiver yang ada di radio itu sama dengan frekuensi daripada gelombang elektromagnetik yang sedang kita cari tersebut ya. Jadi ketika frekuensinya sama ya, ketika frekuensi sinyalnya sama dengan frekuensi daripada receiver, maka kita akan mendapatkan suara yang bersih ya. Ini adalah sungguhnya adalah fenomena daripada resonansi. Apa makna daripada resonansi? Ya, kalau kita perhatikan dari sini, seperti yang tadi kita sudah uraikan bahwa resonansi itu terjadi ketika komponen ini sama dengan 0 atau XL ini sama dengan XC ya. Jadi ketika XL sama dengan XC berarti komponen ini sama dengan 0. Jadi apa maknanya? Jadi pada saat resonansi berarti pada saat itu amplitudo arus maksimal ya. Amplitudo arus maksimal ya. Amplitudo arus maksimal. Kemudian apalagi yang kalau kita lihat dari sini, impedansi minimal. Jadi Z minimal ya, karena ini komponen ini hilang dia, jadi Z-nya minimal ya. Jadi amplitudo arus maksimal ini maksudnya, ini adalah amplitudo arus ya, ini adalah amplitudo arus. Kalau arus tadi kan sin omega t dikurang pi ya, jadi jangan keliru. Jadi I sama dengan amplitudo arus sin omega t dikurang pi ya. Jadi ini adalah ini. Nah, jadi jangan sampai keliru. Jadi amplitudo arus maksimal, Z-nya minimal. Jadi apa artinya? Jadi pada kondisi daripada resonansi seakan-akan ya, seakan-akan rangkaian kita tidak ada kapasitor, induktor dan kapasitor ya, seakan-akan tidak ada ya, tidak memiliki induktansi dan kapasitansi, seakan-akan, karena komponen ini hilang ya. Itu fenomena daripada resonansi. Jadi kalau kita kembali kepada persamaan ini ya, kalau kita kembali kepada persamaan ini, di mana omega L kurang 1 omega C ini sama dengan 0. Nah, sekarang untuk membedakan, karena resonansi adalah terjadi ketika frekuensi daripada sinyal sama dengan frekuensi daripada receiver, maka sebagian buku ini membedakan penyimbolan ya, membedakan penyimbolan. Jadi frekuensi alamiah atau natural frekuensi dengan driving frekuensi itu dibedakan. Biasanya ini disimbolkan dengan D. Nah, sekarang kita simbolkan dengan G saja. Kita misalkan ini generator ya, atau pembangkit. Jadi omega L dikurang omega C ini sama dengan 0. Jadi kalau demikian omega Q ini
sama dengan 1 per akar L kali C, ini sama dengan omega ya. Jadi omega D atau omega G sama dengan 1 per akar L dikali C sama dengan omega ya. Oke, ini yang kita sebut dengan impedansi ya. Baik, sekarang kita lanjutkan masih dalam rangkaian RLC, itu tentang daya dalam rangkaian RLC ya. Karena kita punya 3 komponen ya. Jadi di dalam rangkaian RLC itu energi tersimpan di dalam medan magnet. Ini di dalam induktor tentunya. Kemudian energi tersimpan di dalam medan listrik, yaitu di dalam kapasitor. Kemudian ada energi yang hilang, atau yang kita sebut dia dengan disipasi energi, di mana energi berubah menjadi energi termal. Ini terjadi di dalam resistor. Jadi di sini berarti hanya terjadi transfer energi pada resistor ya, sedangkan pada induktor dan kapasitor ini tidak, karena dia tersimpan ya, tersimpan di dalam medan magnet dan medan listrik. Oleh karena itu kesamaan daripada daya adalah daya untuk disipasi ya, dimana seperti yang sudah lazim kita kenal ya, dimana daya sama dengan I kuadrat R, atau ini huruf kecil ya, I kuadrat R. Tadi kita sudah punya kesamaan daripada I, yaitu amplitudo sin omega T kurang Pi ya. Ini kemudian kita kuadratkan dikali dengan R. Jadi daya I kuadrat dikali dengan R sin kuadrat omega T kurang dengan Pi. Itu besarnya daya. Berapa besarnya daya rata-rata? Ya, ini adalah daya. Daya rata-rata, ya, sebagaimana kita menghitung daya rata-rata untuk kasus-kasus yang sebelumnya. Jadi tinggal kita menghitung rata-rata daripada sin kuadrat omega T dikurang Pi ya, dimana nilainya adalah setengah ya, dimana nilainya adalah setengah. Jadi komponen ini ya, ini nilai rata-ratanya kalau kita integralkan kemarin ya, ini nilainya adalah setengah ya. Jadi daya rata-rata I kuadrat dikali R per 2. Lalu kalau kita hubungkan dengan I RMS ya, kalau kita hubungkan dengan I RMS, maka ini bisa kita tulis persamaannya I per akar 2 kita kuadratkan dikali dengan R ya. I per akar 2 kita kuadratkan dikali dengan R, di mana komponen ini I per akar 2 ini adalah I RMS. Jadi kalau begitu ini sama dengan I RMS dikali dengan R kita kuadratkan ya, I RMS kuadrat dikali dengan
dengan R, ya. Itulah besarnya, dimana I RMS ini, ya, ini kan sama dengan I RMS, ini kan sama dengan V RMS per R, ya. Nah, itulah besarnya daya di dalam rangkaian RLC, ya. Turunan lain daripada daya dalam RLC ini bisa dijumpai pada buku atau mungkin di dalam slide-nya Pak Abdal, ya. Itu bisa kita lihat, ya, rumus lainnya daripada daya ini. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada rangkaian LC, ya. Rangkaian LC sebetulnya ini bagian daripada RLC tadi, tapi sekarang kita tidak memiliki komponen R atau resistor. Di awal kita sudah melihat komponen RL, komponen rangkaian RL, rangkaian LC, tapi kita belum melihat tentang LC. Rangkaian LC ini sering disebut dengan osilator elektromagnetik, ya. Osilator elektromagnetik, karena ketika kita melihat tentang karakteristik daripada induktor dan kapasitor, ya, maka kita melihat bahwa kedua komponen ini mengalami istilahnya kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan decay, ya, pelemahan, ya, secara eksponensial, ya, eksponensial, ya, dimana persamaannya kita lihat sebelumnya adalah dalam bentuk fungsi eksponensial. Sekarang bagaimana kalau kita gabung kedua komponen ini? Maka kedua komponen ini akan menghasilkan osilasi, ya, menghasilkan osilasi. Jadi ketika misalnya kita mengisi kapasitor misalnya, ya, maka pada saat itu, ya, di induktor maka akan terjadi minimal, ya, energinya, ya. Ketika kapasitornya dikosongkan maka akan maksimal energinya di induktor. Jadi akan terjadi osilasi, ya, akan terjadi osilasi seperti itu. Jadi kalau kita jumlahkan besarnya energi total yang ada di dalam rangkaian LC ini sama dengan energi magnetik dan energi listrik, ya, energi yang tersimpan di dalam magnet dan energi yang tersimpan di dalam medan listrik. Dimana ini rumusnya setengah Li kuadrat, ya, tambah setengah Q per C, ya, setengah Q kuadrat per C, ya. Inilah besarnya energi total. Kalau kita diferensialkan, ya, kalau kita diferensialkan persamaan ini, maka DET per DT sama dengan setengah L DI per ini kuadrat, ya, di 2, ya, 2 DI per DT ditambah setengah 2 Q per C, ya. Jadi komponen ini dia akan sama dengan 0, ya, karena tidak ada perubahan energi total, ya. Jadi di sini berlaku kekalan energi. Nah, jadi dia diferensialnya terhadap waktu sama dengan 0. Maka tinggal ini 2 per 2 hilang, ya. Ini ada L, ya, ini ada yang
ini ada L. Jadi yang tinggal ini sama dengan L DI DT tambah Q per C. Jadi L DI DT tambah Q per C. Ini adalah persamaan daripada tegangan ya yang ada di dalam loop ini. Kemudian kalau kita hubungkan I itu kan sama dengan dQ per dt. Yang ini, dimana I sama dengan dQ dt. Jadi ini menjadi d kuadrat Q per dt. Jadi kita punya persamaan L d kuadrat Q dt kuadrat tambah Q per C sama dengan 0 ya. Jadi kita punya persamaan diferensial orde 2. Ini mirip ya dengan gerak harmonik yang kita kenal ketika kita mempelajari mekanika ya. Jadi ini mirip, dimana jadi M d kuadrat X dt kuadrat ditambah Kx ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita cari padanannya, Q ini sama dengan X nih padanannya, kemudian 1 per C ini sama dengan K ya. 1 per C ini padanannya K. Kemudian I ini padanannya V ya. I itu padanannya V ini ya. Ini kan turunan dx per dt itu sama dengan V, dq per dt sama dengan I. Kemudian L ini padanannya M ya. Jadi solusi daripada ini ketika kita mempelajari mekanika, solusinya adalah T X0 cos omega T ya, tambah dengan 8 AC. Bisa juga orang menulis kadang omega 0 ya. Jadi sekarang hal yang sama bisa kita dapatkan untuk ini ya, menggunakan analogi yang ini bisa kita tulis, berarti ini tadi X ya, berarti Q ya. Jadi Q 0 cos omega T tambah V ya, dimana omega untuk kasus ini kan omeganya kan sama dengan akar K per M. K per M. Nah, jadi untuk kasus ini omega sama dengan akar 1 per LC ya. Omega sama dengan akar 1 per LC. Kita tinggal ganti nih, K kita ganti 1 per C, M kita ganti dengan L, maka kita dapat omega akar 1 per LC. Ini adalah osilasi elektromagnetik ya. Osilasi elektromagnetik. Osilasi ini kalau kita biarkan saja seperti ini rangkaiannya, maka dia akan berosilasi terus ya, berosilasi terus ya. Namun
ya, kalau kita tambah komponen hambatan misalnya R misalnya, kita beli hambatan karena memang rangkaian real tentu dia memiliki hambatan, maka osilasi ini akan menjadi osilasi teredam, ya. Jadi dia akan menjadi osilasi teredam. Kalau kita kurang pas ya. Jadi kalau kita ambil bagian luarnya saja, maka dia akan seperti ini, berosilasi. Dia akan membentuk osilasi teredam. Kalau kita tambah R, ya, kita beri hambatan. Nah, ini kira-kira tentang rangkaian LLC, rangkaian RLC. Kalau kita buangkan resistornya, kalau kita tambah resistor, maka dia akan menjadi osilasi teredam. Baik, sekarang kita lanjutkan pada transformator, ya, pada transformator. Jadi seperti yang pernah kita singgung di awal, bahwa untuk mengurangi loss energi ketika ditransmisikan, maka transmisi energi itu dilakukan pada tegangan tinggi, ya, tegangan tinggi dan arusnya minimal, ya, sehingga disipasi daya di mana I kuadrat R, kalau I nya kecil maka akan kecil. Namun ini bisa kita lakukan ketika transmisi daya. Ketika energi listrik yang kita transmisi ingin kita gunakan di rumah atau ingin masuk ke rumah tangga atau pengguna, maka tegangannya tidak mungkin tegangan tinggi, ya, maka harus tegangan rendah. Jadi kita harus menurunkan tegangan. Nah, untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan, maka kita membutuhkan perangkat. Ini yang kita sebut dengan trafo, ya. Ini yang kita sebut dengan trafo. Sekarang kita mulai dari trafo ideal, ya. Trafo ideal. Trafo ideal ini memiliki beberapa asumsi, ya, di mana hambatan dari lilitan primer dan lilitan sekunder itu dapat kita abaikan. Jadi hambatannya kecil. Jadi hambatan daripada lilitan ini kita anggap nilainya kecil, karena memang pada trafo ideal, ya, pada trafo ideal itu loss energinya itu kecil dari 1%, ya. Jadi boleh kita anggap hambatan dalam kawat ini bolehlah kita anggap diabaikan atau nilainya sangat kecil, misalnya kita asumsikan 0 nilainya. Kemudian lilitan primer ini memiliki indutansi murni, ya, indutansi murni, sehingga arus utama yang muncul itu sangat kecil, ya. Jadi tidak ada daya dari generator ke trafo, ya. Ini asumsi. Jadi kita mengasumsikan arusnya kecil, arus magnetisasinya ini kecil nilainya. Walaupun kecil, ya, perubahan arus ini terhadap waktu secara sinusoidal dapat menimbulkan fluktuasi, ya, menimbulkan dapat merubah, ya, flux magnet yang ada pada inti, ya. Jadi bisa mempengaruhi flux magnet yang ada pada inti ini, ya, dan akan menimbulkan GGL,
ya, menimbulkan perubahan flux magnet akan menimbulkan GGL. Jadi kalau kita tuliskan persamaan GGL, sekarang saya gunakan simbol tegangan saja. Pada primer itu sama dengan NP d flux per dt, sedangkan pada yang sekunder NS d flux per dt ya. Ini bisa ditambah kalau mau memasukkan tanda min misalnya ya, sesuai dengan persamaan atau hukum Lenz. Sekarang fluxnya, flux ini dan ini sama ya. Jadi fluxnya sama. Oleh karena itu ini kalau kita tulis karena fluxnya sama, maka PP per NP ini sama dengan PS per NS ya, atau PP per PS sama dengan NP per NS. Kemudian karena tidak ada loss ya, jadi tadi disebutkan tidak ada loss ya, maka tegangan primer dan sekunder tentu juga sama ya, karena tidak ada loss yang terjadi. Ini tegangan primer ya, tegangan primer dan tegangan daya primer dan sekunder itu sama. Jadi PS dan IS, jadi bisa kita tulis IP per IS sama dengan PS per PP ya. Ini hubungan lain ya. Jadi karena dayanya sama ya. Atau kalau kita ingin menghubungkan ke sini, nah, ini bisa juga. Jadi IP per IS sama dengan TS per PP sama dengan NS ya. NS per NP ya. Jadi IS sama dengan, jadi dari sini IS sama dengan IP kali NP NS ya. NP per NS ya. Ini hubungannya NP IS dan IP ya. Itu hubungannya. Sekarang ini juga bisa kita sederhanakan lagi kalau mau ya. Jadi IS ini sama dengan PS per R. Nah, ini bisa dihubungkan dengan hambatan. Jadi IS sama dengan PS per R. Jadi nanti bisa kita dapatkan berapa besarnya IP ya. Di IP nanti dalam bentuk fungsi diditan dan hambatan ya, bisa kita turunkan. Ini tentang trafo ya. Jadi ini trafo ideal ya, ini trafo ideal. Nah, ini trafo ideal kita asumsikan dua kumparan ya. Bisa memiliki banyak ya. Bisa memiliki banyak. Dan itu bisa kita lihat pada buku. Jadi demikian untuk materi daripada arus bolak-balik ini, RLC
dan trafo. Kemudian setelah ini Anda kerjakan tugas yang ada dan jawabannya diisikan pada lembaran kuis, sedangkan solusi daripada setiap soal akan diupload setelah Anda mengisi lembaran kuis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.